Gema pelaksanaan pemilu serentak yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024 kini sudah mulai terasa. Pelaksanaan pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Selain itu, KPU juga sudah menerbitkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja harus ada penyelenggara pemilu, baik KPU pusat, KPU atau KIP kabupaten kota, terus PPK di tingkat kecamatan, dan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Khusus menyangkut dengan tahapan itu sudah dimulai sejak pada bulan Juni tahun 2022 tentang pendaftaran peserta pemilu partai politik yang sudah mulai dilaksanakan tahapannya pendaftaran jadi partai politik dengan verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Tugas dari kota dan kabupaten turun ke lapangan untuk mengecek KTP terdaftar sebagai anggota partai politik. Gitu. Kemudian kait dengan penyelenggara pemilu juga perlu dibentuk penyelenggara pemilu tingkat kecamatan PPK. Ada lagi tingkat kampung PPS tingkat desa ada PPS, tingkat kecamatan ada PPK. Pendaftaran untuk menjadi anggota PPK ataupun PPS itu juga sudah dimulai. KPU juga sudah mempersiapkan website Siakba KPU. Siakba itu ada bagi yang ingin lulus sebagai PPK atau PPS, ya harus mempersiapkan diri dengan bagus, belajar terkait dengan tugas-tugas PPK dan PPS. Hal tersebut kan sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada itu apa yang menjadi tugas PPK, apa yang menjadi tugas PPS, di sana ada. Ya belajar betul dengan undang-undang tersebut, PKPU dan hal lain yang terkait dengan tugas PPK dan PPS. Strategi-strategi itu, apalagi kalau kemudian ujiannya itu nanti kalau dilakukan dengan sistem komputer assisted test atau STIM test seperti itu. Tentu terdapat nilai yang tinggi biar di-ranking. Setiap kecamatan nanti kan akan dipilih 5 anggota PPK, sedangkan di tingkat desa akan dipilih 3 orang supaya bisa lulus. Walaupun udah punya strategi, udah tahu bagaimana cara menjawab supaya bisa lulus, punya wawasan tentang pemilu dan lain-lain yang terkait dengan pemilu, sama saja tidak lulus kalau tidak mendaftar.
caranya supaya bisa lulus, ya ada peluang untuk lulus, ya harus daftar. Nah, tidak payah sekarang, tinggal diakses saja. Buka di informasi Jakba KPU Covid, buat akun, cek email kita yang aktif, daftarkan email kita yang aktif. Kemudian kita klik aktivasi, lengkapi data-data, pilih menu-menu yang tersedia dalam informasi Jakba KPU, pilih posisi, ya harus lengkap semua lah, biodata semua, jangan ada yang kurang. Ketika itu udah lengkap, nanti kan Anda kalau udah terdaftar, apakah ya tinggal pilih daftar sebagai PPK atau sebagai PPS, karena di situ ada opsi pilihan, apa sebagai anggota PPK atau sebagai anggota PPS. Teknik-teknik seperti itu harus dikuasai. Kalau nggak mau menguasai teknologi informasi, jadi juga nggak bisa mendaftar. Ayah juga itu ujian kalau nggak pandai komputer. Biar lengkap, zaman sekarang ini harus menguasai teknologi informasi. Nah, orang-orang yang nggak menguasai teknologi informasi itu akan ketinggalan, karena sistem sekarang semua sistem pakai cepat, online, seperti itu. Kalau nggak menguasai, nggak bisa komputer, nggak mengerti teknologi informasi, ya udah pasti sulit untuk bisa diterima sebagai anggota PPK ataupun PPS. Ini seperti itulah, dicek di Jakba KPU. Seperti saya katakan tadi, harus punya akun, harus punya alamat email yang aktif, jangan yang udah ada luar expired nggak aktif, tapi betul-betul seperti itu. Klik aktivasi yang tersedia di menu-menu Jakba KPU sebagai dalam rangka pendaftaran PPK ataupun PPS, seperti itu. Lagi itulah caranya kalau mau lulus. Kalau nggak daftar ya peluang lulus ya nggak ada lah. Nggak daftar, mana mungkin bisa lulus. Harus daftar. Udah daftar harus mempersiapkan diri supaya punya wawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terutama dengan tugas-tugas PPK ataupun PPS. Itu yang perlu Anda pahami. Memang harus seperti itu. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda yang berminat untuk menjadi anggota PPK maupun PPS dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Persiapkanlah dari sekarang. Jangan di situ mau ujian, di situ mau daftar, situ ada persiapan. Kalau kayak muda-muda kayak gitu sulit. Ayah lulusnya, makanya daftar, persiapkan diri, betul-betul fokus, memahami tugas-tugas PPK PPS, tahu hak dan kewajiban PPK dan PPS, apa yang harus dikerjakan. Seperti itulah yang harus dipahami oleh Anda yang ingin